بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Makanya kata Imam Syafi'i itu, apa yang paling cepat adalah waktu yang berlalu. Karena waktu yang berlalu itu tidak akan bisa kita kembalikan ulang. Kita ingin kembali ke 1 menit yang lalu tidak akan mampu, tidak akan bisa. Makanya kalau seandainya setiap waktu itu berlalu dengan begitu saja tanpa ada kebaikan, inilah orang-orang yang rugi. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu rugi. Kata-kata ini semua. Nah, baru ada nanti pengecualiannya. Nah, bahagianya kita ketika kita bisa memanfaatkan momentum waktu yang sudah Allah berikan. Karena kata Nabi, banyak orang yang lupa bersyukur dengan nikmat besar yang sudah Allah berikan. Setelah nikmat iman dan nikmat Islam, apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, begitu sempitnya waktu kita kadangkala. Di bulan Ramadan waktu tidak ditambah dengan Allah, tetap 24 jam. Tapi aktivitas kita ternyata bertambah. Biasanya kita tidur mungkin pukul 10, di bulan Ramadan kita tidurnya sudah mulai telat. Ada yang tidurnya telat karena beribadah. Ada juga yang tidurnya telat, entah apa yang dia buat dibilang ibadah, tidak. Dibilang bagus juga enggak. Hanya sekedar melalaikan waktu, hanya sekedar untuk memenuhi semua keinginan-keinginan yang ada di hatinya. Jadi banyak orang yang melalaikan waktunya, tidak punya sempat. Ada yang biasanya tidurnya cepat, bangunnya lambat. Nah, udah cepat tidurnya, lambat juga bangunnya. Nah, tapi di bulan Ramadan kita tidurnya lambat, bangunnya cepat. Kita tidur jam 12. Kenapa tidur jam 12? Oh, saya sholat tarawehnya di tempat yang nggak buru-buru, santai. Jam 10 baru pulang. Ngaji dulu sebentar. Oh, ternyata masih ada pekerjaan di rumah. Kalau bapak-bapak mungkin tidak ada. Kalau ibu-ibu tuh ada. Dia periksa kembali itu tudung sajinya. Mana yang bisa dipanaskan untuk makan sahur, mana yang nggak sanggup dipanaskan untuk bisa makan sahur tapi dimasukkan dalam kulkas supaya jangan cepat basi. Nah, itu biasa yang tahu tuh ibu-ibu. Mana piring yang belum dicuci. Kenapa? Mohon maaf bagi sebagian suami atau laki-laki, itu pekerjaan perempuan. Padahal tugas istri itu cuma 2. Melayani suami sama melahirkan. Gak ada kewajiban istri cuci piring. Jadi ngapain istri cuci piring? Untuk mendapatkan ridho suami. Nah, makanya saya tengok kadang-kala duduk di kafe itu, habis selesai sholat bawa anak. Ada yang udah sedang, ada yang sedang lagi, ada yang masih kecil. Si ibu 2 anak tuh harus disuapin, saat naik gendong, taruh lagi. Bapaknya asik dengan HP aja. Nah, ini bapak yang tahunya maunya beranak aja itu. Tapi nggak ada mau tanggung jawab. Antara anak nggak mau, kalau rapat di sekolah diundang nggak pernah datang, ambil raport pun bukan bapaknya. Ini nanti jangan bermimpi anak ini akan menjadikan ayahnya sebagai idola. Nah, kita hari ini tidurnya lambat, bangunnya cepat. Secara istirahat kita tidak cukup. Tapi kenapa kita masih tetap sehat? Nah, inilah rahasia. Makanya Ramadan itu bukan sekedar untuk menghapus semua dosa-dosa kita, bukan untuk sekedar mengumpulkan pahala-pahala kita, tapi ternyata berdasarkan kajian-kajian ilmiah, begitu banyaknya manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, makanya alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan di hari yang ke-12 ini, nggak terasa 11 hari sudah kita lalui. Kita masih belum tahu sampai hari ini apakah 11 hari itu semuanya bernilai ibadah atau sia-sia. Karena Nabi yang mengatakan banyak di antara umatku yang berpuasa di bulan Ramadan cuma dapat lapar dan haus.
Artinya tidak ada pahala dia. Baca Quran malas. Sholat pun cuman yang wajib. Kenapa? Ya karena wajib. Ini kalau kita hitung-hitung, jangan-jangan banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena wajib. Andaikan sunat nggak diambil juga. Walaupun fadilahnya begitu besar. Satu contoh, Nabi mengatakan orang yang sholat, orang yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, seperti dia sudah berpuasa setahun penuh. 1 bulan di bulan Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, seperti dia sudah berpuasa setahun penuh. Padahal kalau sananya cuma Ramadan saja 1 bulan berarti. Ini tambah 6 hari saja di bulan Syawal, seperti sudah berpuasa setahun penuh pahalanya, kata Rasulullah. Ini garansinya Rasul. Rasul dari mana? Dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini garansinya Allah dan Rasul. Kembali lagi kepada kita dan kawan-kawan kita atau mungkin keluarga kita. Berapa banyak di antara kita, kawan kita, keluarga kita, umatnya Rasulullah ini yang mau ambil puasa 6? Ketika ditanya, kenapa nggak ambil? Sunat aja. Tarawih juga begitu. Hari pertama, malam kedua, cepat kita datang, di luar juga kita dapat. Tapi coba kalau nanti malam datang, telat pun kita datang, di dalam juga kita dapat. Karena udah semakin berkurang jamaahnya. Padahal semakin hari seharusnya semakin banyak. Tapi karena kita sudah bagi Ramadan menjadi 3, 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqum minan nar. Jadi begitu selesai 10 pertama nggak datang lagi. Kenapa? Rahmat udah dapat. Padahal yang namanya rahmat Allah itu bukan cuma 10 pertama, dari malam pertama sampai malam terakhir rahmat Allah semuanya. Yang namanya maghfirah, ampunan Allah dari malam pertama sampai malam terakhir. Bahkan di luar Ramadan pun masih ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang tahu berapa nilai puasanya, karena hanya Allah yang berhak memberikan nilai. Tapi kalau ibadah lain kita bisa tahu. Oh, sholat berjamaah 27, sholat sendirian 1, baca Quran 1 huruf 10, ada 1000 huruf berarti 10.000 pahala kita dapat. Sedekah sekali kasih 10 kali dibalas sama Allah. Kita bisa tahu. Kalau ada alat mungkin langsung bisa dihitung. Tapi yang namanya puasa cuman Allah yang tahu. Makanya di antara kita tidak ada satupun yang berani menjamin puasa kita nilainya sangat baik. Ibadah kita bisa kita bilang sangat baik, tapi puasa kita belum tentu. Jangan-jangan kita bukan termasuk yang sangat baik, cukup atau kurang. Kalau kurang, berarti kita termasuk orang yang didoakan malaikat Jibril. Wahai Muhammad, sungguh celaka dan sia-sialah umatmu yang ketika bulan Ramadan datang, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, tapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya Bapak Ibu, Ramadan ini kan setan diikat, dibelenggu. Tapi kenapa kita masih malas juga mau ibadah? Mau ngaji kok malas sekali. Bangun jam 4 umpamanya, mau sholat tahajud barang 2 rakaat kok susah sekali. Mau sholat sunat fajar kok berat kali. Mau jamaah ke masjid waktu zuhur kok panas sekali. Nah, kan begitu. Padahal setan diikat. Rupanya kita baru tahu, ternyata selama ini kitalah setannya. Setan yang ada dalam diri ini yang susah kita buang. Setan yang ikut itu udah diikat. Setan yang berkeliaran yang namanya hantu itu, kuntilanak, pocong, kata orang gundurwo lah, itu kan namanya hantu. Hantu dari jin, itu udah diikat sama Allah. Tapi hantu dari golongan manusia masih berkeliaran. Apa nama hantunya? Hantu belau. Ke masjid dia bukan mau sembahyang, sibuk tengok selop orang, kan ada itu. Selop hilang di masjid, makanya kita heran, setan diikat tapi hilang selop ya juga. Sehingga banyak orang yang malas sekali ke masjid. Asal ke masjid kalau kita pakai selop selalu hilang. Jangan khawatir dengan selop kita yang hilang, tapi khawatirlah kalau selop kita nggak pernah sampai ke masjid. Bilal bin Rabah suara selopnya aja sudah ada terdengar di surga. Kita mau apa yang terdengar? Suara HP mungkin yang klang-kling, klang-kling, klang-kling. Lagi sembahyang pun bisnis jalan terus. Lagi sholat pun duit masuk tetap berbunyi. Karena saya pernah berapa kali itu asal sholat, tiba-tiba Shopee. Waduh, rupanya masuk juga duit masuk. Lagi sholat bunyi Shopee, luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara ikhlas berat,
Kenapa? Karena waduh Ustaz, kalau kita nggak ikhlas kayak mana? Nggak usah mikirkan ikhlas dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Makanya puasanya orang yang khawasul khawas itu susah. Yang bukan cuman mulut sama mulutnya saja yang tidak makan tidak minum, tapi matanya juga puasa, tangannya juga puasa, telinganya juga puasa, kakinya juga puasa. Ini puasa khusus berat, tapi bukan berarti kita tidak mampu mengumpulkan pahala. Itulah kata malaikat Jibril, sungguh wahai Muhammad, sungguh celaka dan sia-sialah umatmu yang ketika bulan Ramadan datang, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, tapi dosa-dosa mereka tidak bisa diampuni karena kita malas untuk mengerjakannya. Nah, bagaimana caranya supaya Ramadan ini yang tersisa ini baru hari ke-12. Ya kan? Hari ke-12 kalau kita mulai puasanya tanggal 22 hari Kamis. Karena hari Rabu sudah ada orang yang ternyata mulai puasa. Dia punya keyakinan kami sudah lihat bulan. Mereka puasa duluan. Bahkan di Nagan Raya hari Selasa sudah mulai puasa mereka. Setelah penghitungan kami sudah punya hitungan sendiri. Kami juga tengok bulan. Biarlah mereka puasa hari Selasa dengan keyakinan sudah melihat bulan. Ada yang puasa hari Rabu dengan keyakinan juga sudah lihat bulan. Kita mungkin nggak tengok, tapi kita ikut apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah atau yang diumumkan oleh lembaga-lembaga yang kita yakin dan kita percayai. Mereka sudah lihat bulan, kita juga puasa. Yang anehnya sampai hari ini ada orang yang belum puasa nih. 2 hari yang lalu beredar video, itu di sebuah tempat di kawasan Penayung, orang buka pintunya dikit, bawa keluar nasi, tutup lagi, balik lagi. Wah, itu kan bukan anak-anak, bukan perempuan, laki. Ini mungkin dia belum tengok bulan sampai hari ini. Yang ada kedatangan bulan, udahlah gak puasa dia. Biasanya perempuan yang datang bulan ini, kenapa laki-laki? Karena di sininya tadi kita bisa heran, ya kan? Yang wajib aja berat, apalagi yang sunat. Ada model orang habis sahur tidur. Kapan dia bangun? Nanti sore. Di mana subuh, di mana zuhur? Jangan tanya. Yang penting dia puasa. Nah, kalau bicara ikhlas makanya berat. Tapi kayak mana caranya kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan kita bisa menghapus semua dosa-dosa kita? 1, keluarlah dari zona nyaman. Bapak Ibu, habis sahur tadi kan paling nyaman kita ada di kamar, di atas tempat tidur. Oh, kami nggak tidur Ustadz. Memang nggak tidur. Di atas tempat tidur duduk, bantal disusun sampai 4. Duduknya itu lurus 90 derajat. Berapa lama? 10 menit. Menit ke-11 mereng 15 derajat. Kan begitu. Menit ke-30 memang lurus. Belum tidur, tapi HP di tangan. Wah, tengok grup WA, ada 30 grup WA. Grup 1 habis kita baca, ada video lucu ketawa kita. Tengok grup 2. Grup 2 belum habis, masuk lagi di grup 1 lagi, tiba-tiba masuk. Wah, tengok lagi. Enggak habis-habis tuh 30 grup. Kita punya waktu. Tapi untuk yang lainnya enggak. Kalau kita berada di zona nyaman, enggak datang kita ke masjid. Pasti kita pilih di rumah. Apalagi kalau seandainya makan sahur terlalu banyak, terlalu kenyang. Makanya kata ulama, makan terlalu kenyang, perut yang terlalu kenyang bisa melemahkan iman. Bukan sekedar melemahkan, bahkan bisa mematikan iman. Kenapa sholat maghrib di bulan Ramadan berat? Perut kita terlalu kenyang. Nabi ada di perutnya cuma 2 aja selama bulan Ramadan. Mau sahur ataupun buka, kurma sama air putih. Kita tadi sahur apa yang ada coba? Kurma adalah 1 syarat aja. Terus air putih ada juga. Kopi ada. Teh masuk juga. Nasi, sayur, iya juga. Ayam ada. Itu buka. Nanti lain lagi. Kalau buka kayaknya bukan itu, penuh. Es teler, kelapa muda, teh dingin, cendol. Di atas meja tuh nanti ada pecel, ada mecalu. Kuehnya ada bohrom-rom, ada timpan, ada bakwan, segala macam. Beli begitu luar biasa. Begitu makan 1 potong, udah tuh habis. Karena perut dalam kondisi lapar, apa yang ditengok mata enak. Itu kalau perlu semua yang jual dari ujung sana sampai ujung sana kita bawa pulang semua itu. Kalau ada duit. Tapi nggak ada duit. Nah, Bapak Ibu, inilah kita.
Kita berada di zona nyaman hari ini, nggak mau keluar. Coba kalau keluar, bangun jam 4, ya kan? Ini kalau zona nyaman, pasti bangunnya di setel alarm. Nggak tanggung-tanggung, 5 kali setel alarm. Jam 4, 4.15, 4.30, 4.45, jam 5 terakhir. Jam 4 bunyi, kasih mati. Ditanya sih, bang kok kasih mati? Masih ada 4.15 nanti bunyi. 4.45 mati lagi. Kenapa? Masih ada 4.30. Kalau mau bangun jam 5, ngapain setel dari jam 4? Kecuali kalau mau keluar dari zona nyaman, bangun setel alarm jam 4, matikan, keluar terus dari kamar, turun ke kamar mandi, ambil wudhu, keluar lagi dari zona nyaman, sholat tahajud 2 rakaat saja. Keluar lagi dari zona nyaman, ambil Quran, baca 1 atau 2 halaman, baru makan sahur. Kalau mau lagi keluar lagi dari zona nyaman, ambil sholat sunat fajar. Keluar lagi dari zona nyaman, keluar dari rumah, pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Keluar lagi dari zona nyaman, dengarkan taklim yang ada. Kita kadang-kala, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman, habis subuh itu langsung pulang. Kenapa? Ngantuk kali. Berapa menit sih ceramah subuh? Duduk aja sebentar. Tadi seperti dibilang, memperpanjang iktikaf. Karena kata Nabi, ini bagian daripada majelis ilmu. Rasul mengatakan orang yang berada dalam majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berapa menit biasanya taklim subuh? Karena ceramah itu nggak bisa dihitung. Tadi saya tanya berapa menit, terserah ustaz. Kalau terserah ini bingung. Karena dalam ceramah itu orang, ustaznya ada yang kultim namanya, kuliah 3 menit. Kultum, kuliah 7 menit. Kulibas, kuliah 15 menit. Namanya kulibas. Ada juga satu lagi, kultum lagi. Saya pernah tuh kultum juga. Waktu saya 7 menit, 10 menit berhenti, dia bilang, Ustaz kok cepat kali? Tadi katanya kultum. Maksudnya kultum itu Ustaz kuliah terserah antum. Berarti nggak ada batasan. Nah, ini yang repot kita nih. Makanya kultumnya kultum yang mana? Duduk sebentar kita. Oh ternyata selesai ceramahnya 6.20. Tadi mulainya 6 kurang 10, selesainya 6 lewat 10. Berarti 20 menit cuman. Masih panjang waktu syuruk. Syuruk sekarang 6.37. Ya, kalau kata Ustaz Masrul Edi, kalau mau aman, lewatkanlah 10 menit. Nah, karena waktu syuruk ini, waktu anak setan keluar. Jangan pas sholat anak setan keluar, kita pas sholat luarnya. Sholat anak setan keluar, itu dibilang orang. Jadi jam berapa? Katakanlah, oh jam 6.40 lah. 2 rakaat cuman syuruk itu tadi. Ini awal duha nih. Karena duha itu terbagi 3. Awal duha itulah syuruk. Pertengahan duha itulah dari mulai jam setengah 9 sampai jam 10. Akhir duha jam 10 sampai jam 11.15. 2 rakaat, tapi kata Nabi, pahalanya seperti haji dan umroh yang mabrur. Siapa hari ini orang yang berani berangkat haji langsung memproklamirkan dirinya, saya hari ini hajinya dapat mabrur? Nggak ada yang berani. Siapa orang yang tiap hari mungkin atau tiap tahun dia berangkat umroh, berani dia bilang saya umroh saya mabrur? Nggak ada yang berani jamin. Makanya ketika kita ngantar orang itu pasti kita bilang mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, mudah-mudahan umrohnya mabrur. Kalau orang dulu betul berangkat haji, yang tahu keluarga besar, tetangga sekitar, kalaupun ada orang satu kampung aja lah yang tahu karena mau berangkat haji, karena ada bikin kenduri safar, datang orang. Hari ini satu dunia tahu semua kalau kita pergi haji. Lagi tawaf, assalamualaikum guys, ini sedang tawaf ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya kan? Dulu orang di depan Ka'bah itu bermunajat, angkat tangan semuanya, kirim salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Sekarang HP semuanya, oh, bikin video langsung. Amal kita hari ini coba tengok. Begitu selesai ngaji, alhamdulillah, hari ke-12 masuk juz 12, tenang hatinya ketika sudah baca Quran. Ngapain? Alhamdulillah sudah selesai rakaat kedua, sholat di masjid raya di bawah payung, khusyuk sekali. Yang lucunya dia bikin status, sekarang sedang sholat taraweh rakaat keempat. Kok rakaat keempat bisa bikin status? Berarti kan nggak sholat dia. Nah inilah kita, ketika kita tidak mau keluar dari zona nyaman, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa khatam Quran.
Kapan kita bisa khatam Quran kalau kita berada di zona nyaman? Nyamannya baca Quran cuma 1 halaman. Kalau 1 halaman, kapan bisa dapat 1 juz? 1 hari? Kalau nggak bisa dapat 1 juz 1 hari, kapan bisa khatam dalam 1 bulan ini? Bapak Ibu nggak usah ikut Imam Syafi'i kalau baca Quran. Wah, ini kalau saya bilang begini dipotong pula. Bapak Ibu nggak usah ikut Imam Syafi'i. Nggak ada Al-Qurannya. Di luar langsung bilang, Ustaz jangan banyak-banyak kali ngomong, berkelahi kita Ustaz kalau Ustaz larang kami ikut Imam Syafi'i. Sekarang kita kasih jelas. Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam baca Quran. Berarti 1 bulan 60 kali khatam. Ada rencana ikut? Oh, kalau gitu Maliki aja Ustaz. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Sama juga kayak Imam Syafi'i, 60 kali khatam. Kalau gitu Hambali, Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Sama juga lah, kayak Imam Syafi'i 20 kali khatam. Oh, kalau gitu Imam Syafi'i nggak sanggup ikut. Maliki apalagi juga, Hambali juga. Udahlah Husni aja lah. Lebih parah. Nggak dapat sedikit pun mungkin katakanlah. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman, 1 halaman tuh nyaman memang. Makanya kalau ikhlas baca Quran 1 halaman cuma dapat. Tapi kalau mau keluar dari zona nyaman, masuk halaman kedua, sedikit lagi masuk halaman 3, halaman 4, udah nggak terasa lagi capeknya, mau 5, mau 6, nggak terasa. Masjid ini kan luar biasa, coba tengok, Quran itu cukup banyak tuh, udah ada disediain lagi di depan, supaya nyaman jamaah, bukan cuman AC-nya aja yang banyak. Kemarin itu saya ada ceramah taraweh di tempat yang AC-nya banyak, tapi nggak AC hidup. Saya bilang, kenapa AC-nya nggak AC hidup? Nggak cukup ampere Ustaz. Memang berapa ampere? 6. Masa AC di masjid begitu banyak 6 ampere? Di rumah 6 ampere, 1 AC hidup, 1 kulkas hidup, gosok sama colok apa nasi aja balik. Apalagi di masjid begitu banyak AC. Berarti nggak ada niat. Di masjid ini karena protes jamaah, banyaklah dibuat nih. Pak Imam, nggak cukup ini kita nih. Pasanglah kipas angin, dipasangin. Pak Imam rupanya di Banda Aceh kalau kipas angin aja nggak cukup, panas sekali sekarang. Pasang AC lah, AC dipasang, jendela ditutup semua dengan kaca. Udah AC hidup rupanya waktu subuh Pak Imam, nggak sanggup juga kita sholat kan kalau AC dingin kali, lantainya langsung keramik, kaki ini kram rasanya karena kedinginan. Pasang karpet lah, tengok karpet dipasang begitu banyak tuh, tebal lagi karpetnya. Duduk kita pun empuk, waktu sujud masuk kepala kita ke dalam tuh. Itu pun masih bilang, Pak Imam, nih AC udah dingin, lantai udah empuk kan karena karpetnya tebal. Tambah lagi lah, apa itu? Kasur Palembang sama bantal kalau bisa. Manusia itu nggak pernah cukup dia. Makanya kata Nabi, dikasih 1 minta 2, dia dikasih 2 minta 3. Kapan dia cukup? Kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Kalau udah mati, baru dia. Kalau belum. Nah, 1 aja. Kalau mau sukses di bulan Ramadan ini, keluarlah dari zona nyaman. Yang namanya siang panas sekali di Banda Aceh, sakit Ustaz, pedih sekali kulit ini, pakai yang panjang. Ibu-ibu tuh Pak kalau pergi, ini tangan nih, tambah lagi jaket, bukan dipakai begini dia, taruh di sini. Ada sarung tangannya lagi. Begitu dia ke pasar, tangannya tinggal di Honda kan itu sarungnya. Supaya kulitnya jangan kena panas matahari. Mungkin kalau orang lain nengoknya nggak open, tapi kalau suaminya bilang, "Allah adik ini kena panas saja takut." Pak, boleh Bapak bilang begitu kalau Bapak penuhi semuanya supaya kulit ini jangan terbakar, jangan kena matahari, nggak berubah kulit Pak. Istri itu butuh sunblock Pak. Beliin sunblocknya. Oh, supaya dia wangi kayak perempuan lain, dia butuh minyak wangi, beliin minyak wanginya. Oh, supaya badannya bersih, dia butuh spa, bawa ke spa. Oh, kalau badannya ideal, dia perlu senam, bawa ke tempat senam. Oh, dia kepingin modis juga, bawa ke tempat butik-butik itu. Pertanyaannya, cukup uang gaji? Makanya jangan banyak kali tuntut gitu, Pak. Dek, perempuan sana tuh dek, wangi kali. Kalau perempuan wangi sana, datangi perempuan yang wangi, tanya sama dia, parfum apa yang dipakai? Kok baunya enak? Oh, parfum ini. Di mana beli? Di sini. Berapa 1 botol? Segini. 1 bulan berapa botol habis? 4. Beli 4 itu, kasih. Yakin dan percaya, Lebaran ini, udahlah, kita bisa makan enak, bukan di rumah, berkunjung ke rumah orang. Di rumah tidak akan ada. Jadi pertama, niatkan dulu, keluar dari zona nyaman.
Nah, Bapak Ibu ini sudah duduk ini keluar dari zona nyaman nih. Nyamannya kan kalau habis subuh tuh tidur. Saya baru tahu, Pak, kalau perut terlalu kenyang, pasti bawaannya ngantuk. Tubuh kita ini, kalau dia lapar, ternyata semua sel-sel yang udah mati itu dimakan sama sel-sel yang hidup. Semua lemak-lemak jahat itu diambil oleh lemak-lemak baik. Makanya tubuh kita ini ketika lapar, ya kan, sel-sel baik ini akan mematikan sel-sel jahat. Satu. Jadi istilahnya seperti sapu yang besar. Nah, kapan kita lapar? Ya saat kita puasa. Makanya ketika Nabi bilang summu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Ketika Allah dan Rasul memberikan garansi, siapa yang harus kita yakini? Kenapa hari ini mohon maaf, Allah dan Rasul yang mengatakan puasa ini baik. Allah dan Rasul yang mengatakan madu itu baik. Kata-kata sihah itu ada 4 kali itu. Ternyata 1 aja yang dalam bentuk makanan, yaitu madu. Yang lainnya yang 3 lagi bukan. Al-Quran itu obat, bukan makanan dia. Ketika kita keluar dari zona nyaman, iya. Tapi kalau zona nggak nyaman, Pak, betul ketika lagi baca, Bu, ya Allah, panjang kali ayatnya, udah nggak semangat. Tapi kalau kita keluar, yang kedua, luangkan waktu. Bapak Ibu, orang duduk di kafe berjam-jam bukan karena mereka punya waktu luang, tapi mereka khusus meluangkan waktu. Orang duduk berjam-jam di depan HP bukan karena mereka punya waktu luang, tapi mereka khusus meluangkan waktu. Orang bisa khatam berkali-kali bukan karena waktu luang, tapi dia luangkan waktu. Ada orang yang khatam Quran sampai 4 kali. Bukan ulama, bukan ustadz, orang biasa, tapi dia bisa khatam Quran 4 kali. Di 4 Quran yang berbeda, di 4 tempat yang berbeda. Di rumah dia ngaji, dia punya Quran sendiri, bapak nih. Di masjid ngaji, pakai Quran yang ada di masjid. Waktu ngaji di masjid dengan di rumah beda. Di rumah dimulai dari surat pertama Al-Fatihah. Di masjid juga dari surat pertama Al-Fatihah. Artinya di rumah nanti disambung ngaji yang di rumah, di masjid sambung ngaji yang di masjid. Apa cuma 2 tempat? Enggak. Di kantor ada ruangan, ada meja, di atas mejanya ada Quran. Di kantor dia ngaji, pakai Quran yang ada di kantor. Pulang ada punya usaha, ternyata di tempat usaha. Kalau bos kan beda dengan karyawan. Karyawan mungkin nggak punya waktu. Kalau bos banyak waktu, tapi banyak bos nggak mau meluangkan waktu untuk baca Quran. Nah, di tempat usaha ngaji juga lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Quran di rumah khatam, Quran di masjid khatam, Quran di kantor khatam, Quran di tempat usaha khatam. Kok bisa? Karena meluangkan waktu, bukan karena waktu luang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita semuanya sibuk dengan waktu luang, pasti nggak sempat. Sholat syuruk umpamanya, nggak bisa Ustadz. Senin sampai Jumat kami ketat kali, masuk kantor tuh jam 7. Loh, kok jam 7 biasanya? Itulah karena bulan puasa, kami dicepatin masuk, dicepati pulang. Oh, nggak sama kayak pemerintah Aceh kok. Pemerintah Aceh bulan Ramadan masuknya telat, pulangnya cepat. Nah, lebih mantap lagi itu. Itu sama kayak orang pergi ke masjid, datang paling telat, pulang paling duluan. Kenapa buru-buru pulang? Ada nasi Jumat berkah di luar itu. Kalau nggak dapat nantinya. Nah, kan beda nih kalau bulan Ramadan enggak. Bapak Ibu, ini coba tengok nih. Kalau bicara waktu luang, nggak dapat kita sholat sunat syuruk tadi. Saya Ustaz, Senin sampai Jumat nggak bisa. Oke, kalau gitu Sabtu. Sabtu goes. Minggu mancing. Terus kapan kita dapat apa katanya itu pahala haji dan umroh yang mabrur? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung Ramadan ini masih ada waktu. Nih sekarang inilah umpamanya. Habis ceramah, oh, sudah 30 menit. Habis ceramah ini, ya kan? Oh, belum waktu syuruk. Paksakan diri baca Quran, luangkan waktu baca Quran, keluar dari zona nyaman, jangan pulang, duduk dulu baca Quran. Aduh, kepingin kamar mandi, sudah disediakan kamar mandi. Kan luar biasa, kamar mandi sudah ada, kita nggak perlu lagi kemana, air melimpah lagi di sini, mau mandi juga boleh, lengkap. Tunggu aja sebentar, 6.40 sholat 2 rakaat.
insya Allah pahala haji tadi dengan pahala umroh yang mabrur sudah kita dapat. Sehingga kalau kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, berarti kita bukan termasuk yang dikatakan Nabi tadi, cuma dapat lapar dan haus. Berarti kita bukan termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril tadi, celaka dan sia-sia karena bulan Ramadan datang, kemudian bulan Ramadan pergi, tapi dosa-dosa mereka tidak bisa diampuni karena tidak banyaknya, tidak adanya pahala yang melimpah. 2 rakaat cuma, haji dan umroh yang mabrur. Ada kawan saya udah daftar haji, dia berangkat 2035. Dia bilang sama saya, Ustaz, bisa bantu nggak? Apa? Saya udah daftar haji nih, berangkat 2035. Bisa nggak supaya berangkat cepat? Kayak mana maksudnya? Nggak, minimal ya 2025 bisa berangkat lah. Kayak mana caranya? Ustaz ada kenal di Kemenak. Saya kabid urusan hajinya kawan saya bilang. Kakan Menak juga kenal saya, kawan juga. Tolonglah Ustaz, ngomongin sebentar ini supaya bisa cepat. Saya bilang nggak usah saya urus dengan Kanwil, nggak usah urus dengan kabid haji. Kamu doa aja sama Allah, insya Allah 2024 kamu berangkat. Kayak mana doanya Ustaz? Ya Allah, matikan orang-orang yang sudah daftar haji duluan ya Allah, berangkat kamu. Saya bilang. Dia bilang janganlah kayak gitu doanya Ustaz. Kalau gitu sabar, daftar telat kau berangkat cepat. Kalau berangkat cepat bisa pakai haji plus. Itu bisa. Ada duit? Mau berapa lama? Mau yang 5 tahun 80 juta. Yang 3 tahun 110 juta. Yang 1 tahun berangkat, daftar sekarang tahun depan berangkat 184 juta. Gak usah mikirkan beli Rubicon dulu lah. Apalagi Harley Davidson. Daftar aja tuh pakai haji plus. Berangkat bisa. Kalau mau yang santai, banyak-banyaklah dulu berdoa. Siapkan diri dulu. Untuk apa berangkat cepat tapi nanti jadi haji tomat? Apa haji tomat? Pergi tobat, pulang kumat. Waktu pergi jangan tanya, semua dibuat. Begitu pulang, nggak ada dampak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jadikan Ramadan kali ini. Sebetulnya, kenapa saya bilangnya? Saya ingat dengan guru saya, ya kan, Kanda Gunawan almarhum. Itu Jumat subuh masih ketemu. Kata kawan satu, Ustaz Jumat subuh ketemu. Saya malam Sabtu, beliau ceramah tarawih di Peniti, kami masih ketawa-ketawa. Tapi subuh pagi itu, hari Sabtu, bangun jam 4, sholat tahajud beliau, kemudian makan sahur, tiba-tiba muntah, bawa ke rumah sakit, azan subuh meninggal. Gak lama sakaratul mautnya. Gak ada pun sampai mendelik-delik mata waktu di rumah sakit, bahkan seperti orang tidur. Gak ada tanda-tanda sakit. Belum tua, 55 umurnya. Di sini kita bisa tahu ternyata syarat mati nggak mesti harus sakit. Syarat mati nggak mesti harus tua. Yang sehat, segar, bugar mati. Yang muda juga mati. Nah kita, apa yang kita siapkan? Oh saya Ustadz kalau sujud terakhir baca doa lama kali. Bapak Ibu silakan. Mau sujud terakhir itu setengah jam boleh, 1 jam boleh. Kapan waktu sholat sendiri? Jangan jamaah, imam udah duduk tahiyat akhir, dia masih sujud. Masalahnya kalau kita di belakang kan susah kita. Saya sering kepo kalau dengan orang begitu. Di sebelah saya dia sujudnya lama kali, saya udah duduk, udah selesai at-tahiyatul juga udah masih dia sujud, udah asyhadu alla juga masih sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masih juga sujud. Yang ada di pikiran cuma satu, ini kayaknya husnul khotimah nih. Ya kan meninggal dalam sujud kan luar biasa. Begitu fil alamina innaka hamidum majid. Duduk dia tuh, mayat hidup balik berarti nih. Tengok yang di belakang saya pasti juga nggak khusyuk. Berapa orang di belakang itu pasti nggak akan khusyuk. Yang di sampingnya juga nggak khusyuk. Tapi kalau sholat sendiri silahkan. Mau 1 jam, mau 2 jam sujud, nggak apa-apa juga. Orang udah selesai duha 8 rakaat, kita masih sujud juga, nggak apa-apa. Paling orang juga tengok-tengok, coba cek dulu. Paling tak begitu. Jangan sampai gara-gara keinginan kita mengganggu kekhusyukan orang lain. Tapi kalau jamaah seperti itu dia. Nah, kalau sholat sendirian silahkan. Mau baca besar-besar juga boleh kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah jangan. Imam aja yang bacanya besar. Jangan sampai kita di belakang jadi naif imam. Kalau naif imam di belakang imam, ini ada rakaat ujungnya juga belakang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia baca bismillah, kita udah iya kan abu dua, balik lagi bismillahirrahmanirrahim, udah enggak lagi selesai ya kan abu duanya. Terganggu fokus kita.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.